Inter terus melaju ke jalur kemenangan. Atlanta rebut pucuk klasemen Serie A. Benzema CS kalahkan Ronaldo CS. Mourinho serang Guardiola. Mbappe resmi sang raja offside. Misi balas dendam Vitor Roque ke Barcelona. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Inter versus Parma, si ular menang 3-1. Inter Milan meraih 3 angka di kandang saat menghadapi Parma. Nerazzurri menang 3-1. Ketiga gol Inter dicetak oleh Federico Di Marco di menit ke-40. Nicolo Barella di menit ke-53. Dan Marcus Thuram di menit ke-66. Satu-satunya gol Parma dicetak oleh gol bunuh diri Matteo Darmian di menit ke-81. Dengan hasil ini, Inter masih berada di posisi ketiga dengan raihan 31 poin, sementara Parma tertahan di peringkat ke-12 dengan raihan 15 poin. Atlanta versus AC Milan, Ladea menang 2-1. Atlanta melanjutkan rentetan kemenangannya, itu setelah Ladea menang 2-1 atas AC Milan. Tuan rumah membuka keunggulan lewat aksi Charles de Ketelaere pada menit ke-12. Milan merespon lewat sepakan Alvaro Morata 10 menit berselang. Ademola Lookman menjadi pahlawan Atlanta berkat golnya di menit ke-87. Dengan hasil ini, pasukan Gianpiero Gasperini merebut pucuk klasemen dengan mengkoleksi 34 poin dari 15 laga, sementara Milan tertahan di urutan ke-7 dengan 22 poin. Al Ittihad versus Al Nassr, Benzema CS kalahkan Ronaldo CS. Al Ittihad berhadapan dengan Al Nassr dalam lanjutan Liga Arab Saudi. Karim Benzema CS menang dengan skor 2-1. Di laga tersebut, tuan rumah unggul lebih dulu di menit ke-55 lewat aksi Benzema. Ronaldo menyamakan kedudukan 2 menit berselang. Gol Steven Bergwijn di penghujung laga menjadi penentu kemenangan Al Ittihad. Hasil ini memantapkan Al Ittihad di puncak klasemen dengan 36 poin, sementara Al Nassr ada di urutan keempat dengan 25 poin. Drama 5 gol menangkan Stuttgart. Bermain di Mercedes-Benz Arena, Union Berlin mampu unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi Daniel Nyoedeweke di menit ke-37 dan Robert Skov di menit ke-48. Stuttgart mampu comeback dengan mencetak 3 gol lewat aksi Nick Woltemade di menit ke-51. Gol kedua Nick di menit ke-59. Dan Atakan Karazor di menit ke-69. Skor 3-2 untuk kemenangan Stuttgart pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Stuttgart naik ke peringkat ke-6 dengan raihan 20 poin, sementara Union Berlin tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 16 poin. Celta Vigo berhasil amankan 3 poin dari Mallorca. Bermain di Stadion Balaidos, tuan rumah berhasil menang 2-0 tanpa balas. Kedua gol tersebut dicetak oleh Hugo Alvarez di menit ke-32 dan Iago Aspas di menit ke-82. Hasil ini membuat Mallorca merangsek ke peringkat ke-6 dengan raihan 24 poin, sementara Celta Vigo tertahan di peringkat ke-10 dengan raihan 21 poin. Mourinho serang Guardiola.
Guardiola sebelumnya disamakan dengan Mourinho saat City dikalahkan Liverpool akhir pekan lalu. Manajer Spanyol itu membuat gestur 6 jari tanda juara Premier League. Guardiola kemudian merespon persamaannya dengan Mourinho. Ia mengaku menang Premier League lebih banyak ketimbang mantan rivalnya itu. Omongan Pep Guardiola langsung dibalas Jose Mourinho. Pelatih yang kini menukangi Fenerbahce itu menyindir bahwa ia menang dengan jujur dan timnya tidak tersandung ratusan tuntutan hukum. Ancelotti terima Real Madrid dikritik. Real Madrid dikritik atas performa Memble-nya belakangan ini. Pelatih Carlo Ancelotti menerimanya. Ancelotti menerima kritikan-kritikan yang ditujukan kepadanya dan El Real. Ia menyadari timnya bermain jelek dan siap menjadikan masukan-masukan tersebut menjadi bahan bakar untuk bangkit. Mbappe, Raja Offside. Kylian Mbappe catatkan statistik buruk. Sang striker Real Madrid lagi jadi Raja Offside di Liga Spanyol. Dilansir dari Tribuna, Kylian Mbappe catatkan 21 kali offside dari 13 pertandingan di Liga Spanyol sejauh ini. Itu menjadikan dirinya sebagai pemain paling banyak kena jebakan offside di La Liga. Kylian Mbappe tampaknya masih butuh waktu untuk beradaptasi di liga yang baru. Lain sisi, bisa jadi tim-tim lawan sudah memahami gaya main sang striker yang kencang larinya sehingga menerapkan jebakan offside. Ancelotti bakal istirahatkan Mbappe. Ancelotti kini berencana untuk membangku cadangkan Mbappe. Alasan utama Don Carlo melakukan hal tersebut terkait kebugaran Mbappe. Meski belum dalam performa terbaik, Ancelotti menilai Mbappe telah bekerja. Maka dari itu Mbappe harus diistirahatkan. Ancelotti juga menegaskan, yakin penampilan Mbappe bakal membaik seiring berjalannya waktu. Misi balas dendam Vitor Roque ke Barcelona. Vitor Roque tersisih di Barcelona musim ini. Striker Brazil itu ingin sekali merobek gawang Blaugrana. Kesempatan itu datang bagi Roque. Akhir pekan ini ia akan berhadapan dengan Barcelona di La Liga. Semoga Tuhan menghendakinya, sebab itulah yang saya usahakan sepanjang pekan, kata Vitor Roque kepada Goal TV. AC Milan luncurkan jersey spesial. Raksasa Serie A AC Milan terus meluncurkan seragam khusus untuk merayakan 125 tahun berdirinya klub. Jersey tersebut akan dikenakan tim asuhan Paulo Fonseca pada laga melawan Genoa, Senin 16 Desember dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Perjalanan desain jersey spesial ini dimulai sejak Desember. Para penggemar AC Milan diundang untuk dilibatkan dalam memilih elemen-elemen utama dari jersey. Para penggemar membuat pilihan desain yang mencerminkan momen-momen penting dalam sejarah AC Milan. Emil Heskey prediksi Harry Kane bakal ikuti jejak Ronaldo. Legenda timnas Inggris Emil Heskey memprediksi bahwa Harry Kane bisa menyamai rekor Cristiano Ronaldo sebagai pemain yang berhasil mencetak lebih dari 100 gol bersama timnas. Saat ini Harry Kane telah berstatus sebagai top skor sepanjang masa timnas Inggris setelah ia sukses mencetak 69 gol dalam 103 pertandingan di laga internasional. Di usia yang masih menginjak angka 31 tahun, tentu saja Kane memiliki banyak pertandingan internasional yang bisa ia mainkan di masa depan. Proyek penting di Manchester United, Leny Yoro dapat perlakuan eksklusif. Bek tengah anyar Manchester United, Leny Yoro akan mendapat perlakuan eksklusif karena masuk proyek penting. Manchester United akan lebih berhati-hati demi menyukseskan masa depan Leny Yoro. Bek tengah asal Prancis tersebut akhirnya turun pada laga Liga Inggris melawan Arsenal. Dilansir dari Sky Sport, Manchester United akan memonitor menit bermain Yoro. Kebijakan ini diambil demi menghindarkan sang pemain dari cedera pada pekan-pekan selanjutnya. Usia Yoro yang masih 19 tahun membuatnya pantang mendapat cedera beruntun.
Membelot ke Arsenal jadi keputusan terbaik bagi Kai Havertz. Meski berhasil mendapatkan trofi Liga Champions bersama Chelsea, tetapi Kai Havertz menyebut keputusannya untuk membelot kepada Arsenal tahun 2023 lalu takkan pernah ia sesali sepanjang karirnya. Havertz diboyong oleh meriam London dengan biaya sebesar 75 juta euro dari Chelsea. Walau belum memberikan gelar, tetapi Havertz mengaku hal tersebut menjadi keputusan terbaik yang pernah ia ambil. Guardiola tuntut Manchester City segera angkut Bruno Guimaraes. Pep Guardiola dilaporkan mendesak Manchester City untuk merekrut Bruno Guimaraes dari Newcastle pada bulan Januari sebagai pengganti Rodri. The Citizen sudah tertarik pada Guimaraes pada musim panas, tetapi akhirnya memutuskan untuk membawa kembali mantan kapten Ilkay Gundogan dari Barcelona dengan status bebas transfer. Manchester City tidak tertarik dengan klausul pelepasan Newcastle sebesar 100 juta pound sterling untuk Guimaraes. Mereka dikatakan mempertimbangkan untuk memasukkan beberapa nama ke dalam kesepakatan. Inter Miami siap datangkan Kevin De Bruyne musim depan. Inter Miami tengah bersiap melakukan gebrakan di bursa transfer mendatang. Terbaru, mereka siap menjadikan Kevin De Bruyne sebagai target utama mereka. Inter Miami semakin percaya diri untuk mendapatkan tanda tangan sang gelandang Belgia saat sang pemain veteran tersebut akan berstatus sebagai pemain bebas transfer di akhir musim. Beckham tahu bahwa memboyong pemain berusia 33 tahun ini akan menjadi sebuah langkah besar bagi timnya dan liga saat mereka melanjutkan upaya mereka untuk memenangkan gelar pertama. Raksasa Prancis tertarik amankan gelandang Juventus. Gelandang Juventus Nicolo Fagioli masuk dalam daftar jual si nyonya tua. Ia siap dilego dalam waktu dekat. Marseille dilaporkan tertarik menampung pemain Italia itu untuk memperdalam barisan lini tengah timnya. Belum diketahui berapa valuasi yang diminta Juve untuk sang pemain. Namun kabar dari Gazzetta menyebut Juve siap berpisah dengan pilarnya andai ada tawaran di kisaran 25 hingga 30 juta euro dalam waktu dekat. Jadwal Piala Dunia klub tak masuk akal, Inter Milan optimistis. Inter Milan tidak terlalu mengeluhkan format Piala Dunia klub yang membuat pemain semakin sulit beristirahat. Wakil Presiden Inter Milan Javier Zanetti memilih bersikap optimistis dengan peluang timnya meski jadwal Piala Dunia klub tidak masuk akal. Turnamen kompetitif ini akan diselenggarakan di Amerika Serikat dari 15 Juni hingga 13 Juli 2025. Waktu penyelenggaraan tidak begitu ramah bagi sejumlah klub di benua Eropa. Robert Lewandowski cetak rekor unik saat bantai Mallorca. Pelatih Barcelona Hansi Flick membuat keputusan mengejutkan selama pertandingan penting melawan Mallorca dengan memilih untuk mengistirahatkan penyerang bintang Robert Lewandowski. Keputusan untuk mencadangkan penyerang Polandia itu selama seluruh pertandingan menandai momen penting karena ini adalah pertama kalinya ia dipanggil untuk pertandingan Barcelona tetapi tidak bermain 1 menit pun. Sebelumnya ia telah menjadi pemain cadangan sebanyak 5 kali namun ia selalu tampil di lapangan. Masa sulit Kylian Mbappe di Madrid hanya sementara. Legenda Argentina Javier Zanetti sama sekali tidak ragu bahwa masa sulit Kylian Mbappe di Real Madrid akan hilang dalam waktu singkat. Bek legendaris itu memberikan dukungannya kepada penyerang Prancis tersebut untuk berkembang pesat dan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Meskipun mencetak 10 gol dalam 20 penampilan di semua kompetisi, kontribusinya dinilai masih belum maksimal. Pendukung Real Madrid kini berharap bahwa penampilan buruk Mbappe hanyalah sementara. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi
yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!